Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Wa amma tafsirul ilmi, anapun utawi tafsirane ilmu, iku fahuwa maka utawi tafsirul ilmi iku sifatun sifat yatajalla kang dadi pertelo biha kelawan sifatun liman kadwi wong komat kang jumenengi apa sifatun hiya sifatun bihi kelawan man apa sing dadi pertelo al-madhkuru perkara kang den tutur. Wal fikhu utawi fikih iku ma'rifatu daqaiqil ilmi, ngawruhi pira-pira lembut-lembute ilmu. Qala dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi utawi rahmati Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah iku alaihi mugi-mugi tetep ing atase Abu Hanifah. Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ing lafad al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Maknane al-fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun nafsi, ngawruhine awak atau oleh ngawruhi awak ma ing barang laha kang manfaat kadwi an nafsi wa malan barang 'alaiha kang melarati ing atase an nafsi 'alaiha kang melarati ing atase an nafsi. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah, mal ilmu ora ana utawi ilmu iku illa lil amali angin krana ngamal bihi kelawan al ilmu. Wal amalu utawi ngamal bihi kelawan al ilmu iku tarkul ajili ninggal dunya kang ngege-ngege. Iku tarkul ajili ninggal dunya kang ngege-ngege lil ajili krana arai akhirat kang mengko. Lil ajili krana arai akhirat kang mengko. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Ini secara hukum kiasnya yang paling baik untuk disebut pertama kali sebelum pembahasan sebelumnya. Jadi persoalan sekarang ini bahas tentang tafsirul ilmi, artinya masalah definisi
atau pengertian apa ilmu itu, apa yang disebut dengan ilmu. Tentunya ta'rif secara adatul musannifin wal muallifin, tradisi orang-orang yang mengarang kitab atau menyusun kitab, posisi ta'rif itu berada di permulaan. Pengertian itu biasanya berada di awal. Baru nanti setelah pengertian itu disebut dan si pembaca sudah memahami, masuk kepada cabang masalahnya. Contoh misalkan OTOT. Ma huwa OTOT, kan begitu kan? Apa yang dinamakan OTOT? Kita kan belum kenal. Sebelum menghukumi bahwa OTOT hukumnya nyaman, lemak, lezat, dan misalkan sedek misalkan, itu kita harus tahu dulu seperti apa OT. Oh, ternyata OTOT itu atau WC itu adalah satu makanan yang terbuat dari ini dan memiliki rasa yang beraneka ragam misalkan. Surahnya, bentuknya sampean sudah tahu, maka lanjut dengan menghukumi rasanya. Rasanya nikmat atau ghairu nikmat. Akan tetapi kemarin kita dituntut sebelum mengetahui tentang ilmu, sudah ada tuntutan untuk belajar ilmu berdasarkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yen belajar ilmu itu adalah wajib dilakukan bagi setiap orang Islam laki-laki ataupun orang Islam perempuan. Belajar ilmu, sementara ilmu kita belum tahu apa itu ilmu, langsung dihukumi wajib mempelajarinya. Terus apa alasan ki musannif mengarang dan menyusun kitab taklim dengan siyak demikian itu, atau alur jalan ceritanya demikian itu? Kok ndak takrif ditaruh terlebih dahulu kemudian tasdiknya atau di situ menghukuminya? Alasannya karena yang lebih penting untuk kita lakukan adalah cabang masalahnya tadi, yaitu memperdalami dan belajar masalah ilmu. Ini yang paling penting. Namun persoalan yang semacam ini tentunya persoalan yang lumrah. Artinya perbedaan dalam cara mengarang kitab di setiap beberapa ulama itu sudah lumrah terjadi. Beda-beda itu sudah tidak ada masalah. Sepenting berdasarkan hujah masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Pun apa yang disebut dengan ilmu? Ilmu itu menurut versi kitab ini, yakni kitab taklim ini, adalah sifatun, satu sifat, yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur, yang mana sifat tersebut menjadi sarana, menjadi sabab, menjadi perantara untuk memperjelas, mengetahui sesuatu yang sudah kita miliki, atau mengetahui sesuatu yang belum kita miliki. Jadi al-madhkur ini itu pindahan daripada syai'un, kata syarihnya itu. Syai'un itu sesuatu yang maujud awil ma'dum, sesuatu yang ada ataupun tidak. Jadi fungsinya ilmu nika eka endi kaula sareng setuju ajudan tocunah makleku leben sampian setuju nika bisa ngaoningin sesuatu kelaben sempurna. Itu maksud daripada al ilmu, ngerteh ongku.
faham betul dan tahu betul. Beda nanti al-dhannu wal jahlu. Karena nanti dalam istilah kita juga akan menemukan al-dhann. Dhann itu dugaan. Kemudian juga kita akan menemukan al-jahlu. Jahlu itu tidak tahu. Kalau hanya sekedar prasangka dan dugaan saja, maka itu tidak bisa disebut ilmu. Ingat ini, tidak bisa disebut ilmu. Dan ini bisa kita ambil pelajaran. Artinya kita sebelum mengetahui sesuatu masalah dengan sejelas-jelasnya, jangan sampai mudah memberikan hukum terhadap masalah itu. Kasaran omong, misalkan sambian itu mendengar informasi, dengar kabar, jangan langsung mudah memvonis sebelum sampean betul-betul mengetahui. Hanya sekedar dugaan saja itu tidak kuat. Ini paling tidak sholat subuh ini mungkin. Kenapa? Mak ketur orang misalkan. Langsung girin. Sholat mensobu, kakek mensobu tak teman bojeng. Itu hanya berdasarkan dugaan langsung menghukumi, itu tidak boleh. Paham ya? Karena itu bukan ilmu. Ilmu itu satu kejelasan sejelas-jelasnya. Apa yang sebelumnya masih samar atau sebelumnya yang justru belum diketahui sama sekali tidak jelas, dengan keberadaan ilmu sesuatu tersebut itu menjadi gamblang, jelas secara sempurna. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Jangan mudah menghukumi apapun sebelum sesuatu itu sudah tahqiq, betul-betul sempurna sudah kita ketahui. Itu yang pertama. Kemudian wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sekarang fikih itu apa sih menurut pendapat dalam kitab taklim ini? Tentunya kita lagi-lagi diingatkan bahwa istilah yang berada dalam kitab taklim tidak seperti istilah pada umumnya kitab yang kita pelajari selama ini. Kenapa? Karena kitab taklim itu merujuk pada mazhab Hanafiyah, mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga setiap istilah dan pengertian itu nanti juga akan berbeda. Dalam taklim, fikih itu adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui ilmu-ilmu yang sulit dan rumit serta lembut. Lembut itu kan sesuatu yang sulit, ya kan? Sambian soro mitong nasi, mitong jagung itu masih bisa. Tapi men soro mitong tepung, soro mitong tepung belum pembenyan tepung itu mungkin kesulitan. Sehingga daqaiq itu daqiqun, yaitu maknanya tepung. Jadi fikih dalam istilah madhab ini adalah ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan rumit yang mengakar, persoalan yang sangat rumit. Makanya nanti ada furu', ada cabang-cabang masalah. Dan juga di sini fikih dalam madhab Imam Abu Hanifah itu lebih umum, tidak mengarah pada fikih secara umum yang kita ketahui, termasuk tasawuf. Semua ilmu syariah itu masuk dalam ilmu fikih dalam istilah ini. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Menurut Imam Abu Hanifah, fikih itu
mengetahui sesuatu yang manfaat kepada kita dan mengetahui sesuatu apapun yang nanti berisiko dan berbahaya terhadap kita. Sehingga wahadal makna, ini kata Ibn Syarih, a'ammu minal fikhi alladhi yu'rafu bihi ahwalul mukallafin. Pengertian ini jauh lebih umum dibandingkan fikih yang selama ini kita kenal, yaitu ilmu yang mengetahui ahwalil mukallifin, kondisi orang-orang yang mukallaf. Kalau fikihnya kita kan mengetahui itu, ini hukumnya bagaimana, hukum secara taklifinya wajib apa sunnah, apa haram, apa mubah, itu fikihnya kita. Ada yang hukum secara wad'inya, ini sah apa batal atau fasid. Tapi menurut pandangan Imam Abu Hanifah, seekocak fikih, apapun yang bahaya terhadap kita dan apapun yang manfaat terhadap kita, mengetahui itu semua, itu seekocak fikih. Termasuk ya ilmu di luar fikih kita, ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, semuanya masuk dalam istilah fikih. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ada satu nasihat yang muncul dari Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Isi nasihat beliau, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang alim fikih, pinter fikihnya, tapi tak ngalim, tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu menata hati, membersihkan hati, maka orang yang alim fikih tadi itu akan fasik nantinya. Artinya odin orang alim menatenani kata tertata, maka di situ memiliki potensi besar untuk kerusakan terhadap umat. Dan ini kata saya kemarin, tidak cukup kita itu menjadi alim syariat saja, artinya alim secara fikih saja. Kadang-kadang di situ kalau kita alim pinter masalah ilmu, tapi ateh ini kita bisa diatur, tidak bisa tertata. Ilmu yang kita miliki itu dijadikan sesuatu penguat kemaksiatan kita, membela diri kita sendiri, bodohin terhadap umat, tidak mau direndahkan dan tidak mau disalahkan. Ini bahaya betul. Membeda santrih nikah alim, kemudian atina tak tertata, tidak tahu ilmu tasawuf. Begitu juga sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang alim tasawuf, pinter urusan ateh, tapi butuh masalah ilmu fikih, ilmu cara na bujeng tak oning, cara na wudu tak oning, dalam jual beli transaksi itu tak tahu ilmunya, cara menghukumi tidak tahu, tapi dia itu betul-betul mapan adinah, ngikutin ilmu tasawuf, maka itu pun juga dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi kafir zindik. Apa itu kafir zindik? Orang yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Secara dohir dia itu orang baik secara dohir, namun secara batinnya dia itu setan. Makanya sering kita jumpai beberapa kasus masalah tasawuf abal-abal yang mengaku dirinya sudah berada di makom di mana dia sudah tidak wajib melakukan sholat. Kan bahaya betul. Bah sengkok belilah menki tingkat negake kudu bojeng.
Tapi men ngak tingkat rengkok tau sahabat jeung rengkok kadung semak ke pengiran, semak sareng ke pengiran, tak perlu salat. Ada yang demikian pengakuannya. Sehingga menafikan bahkan mengingkari hukum wajibnya salat. Kita semua tahu. Menghalalkan hukum haram dalam fikih itu apa konsekuensinya? Atau mengharamkan hukum yang halal itu berpotensi kafir alias murtad. Ini yang disebut zindik. Mapan atenah, tertata hatinya tapi tidak paham fikih. Begitu pula paham fikih, pinter masalah hukum tapi hatinya tak tertata, itu juga bahaya. Sehingga disimpulkan wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, orang yang betul-betul bisa mengumpulkan kedua belah pihak ini. Pertama dari pihak fikih bisa dia kuasai, yang kedua pihak tasawuf juga bisa dia kuasai, maka sudah sampai pada makom hakikat. Makom hakikat itu satu makom di mana seseorang yang ingin menuju kepada Allah sudah sampai. Titik terakhir perjuangan seorang hamba. Ini salah satu kaidah yang diwasiatkan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kenapa kok di sini membahas fikih, Pak? Wong tadi sebelumnya sudah jelas bahwa definisi ilmu itu sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur. Bukankah fikih itu termasuk ilmu? Kenapa kok dipisahkan antara fikih dan ilmu? Kan begitu kan? Sama dengan adab, akhlak itu juga ilmu, tapi sering kita dengar al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, padahal min jumlatil ilmi ya adab, ya juga akhlak. Kenapa? Karena ada nilai keistimewaan di balik adanya fikih tadi. Karena dengan adanya fikih, orang itu bisa bahagia dunia bahkan nanti di akhirat. Kalaban orang ini kan neku engku ke hukum syariat. Fikih yang dimaksud di sini hukum syariat Gusti Allah, maka itu menjadi penentu nasib baiknya nanti di yaumil kiamah, baik di situ di akhirat ataupun di dunia. Nah ini kenapa kok dipisah. Wa qala mal ilmu illa lil amali bih wal amalu bihi tarakul ajil lil ajil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.